Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Abrar Abiyu, absen 14. Di sini saya akan membahas tentang Perang Tondano. Di sini saya mempunyai konsep untuk mengulas lebih dalam tentang Perang Tondano. Yang pertama, pengertian Perang Tondano. Kedua, latar belakang Perang Tondano. Ketiga, terjadinya Perang Tondano 1 dan Perang Tondano 2. 4. Tokoh Perang Tondano. 5. Dampak Perang Tondano 1 dan Perang Tondano 2. Dan yang keenam, ada tujuan Perang Tondano 1 dan Perang Tondano 2. Pengertian Perang Tondano. Perang Tondano yang terjadi pada 1808 sampai 1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad 19. Perang pada permulaan abad 19 ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Latar belakang Perang Tondano. Latar belakang Perang Tondano 1 karena monopoli perdagangan beras VOC. Latar belakang Perang Tondano 2 karena adanya kebijakan Dendels yang ingin menambahkan tentara yang tadinya 3.000 tentara menjadi 20.000 tentara. Terjadinya Perang Tondano. Terjadinya Perang Tondano 1. Perang Tondano 1 terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Orang Spanyol di samping berdagang juga menyebarkan agama Kristen dengan tokoh yang bernama Franciscus Xaverius. Pada waktu itu, VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan, Gubernur Ternate Simon Cos mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Terjadinya Perang Tondano 2. Perang Tondano 2 terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada abad ke-19 ini pada masa kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Dendels. Atas pemerintah Dendels melalui Kapten Harding, Presiden Manado Prediger segera mengumpulkan para hukum, pemimpin, walak atau daerah setingkat distrik. Dari Minahasa ditarget untuk mengumpulkan pasukan sejumlah 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata orang-orang Minahasa tidak setuju dengan program Dendels untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Kemudian, para hukum bertekad untuk mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano, Minahasa. Dalam suasana Gubernur Prediger untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano, Minawanua dengan cara membendung sungai Tumberen dan membentuk dua pasukan tangguh. Pada tanggal 23 Oktober 1808, Belanda berhasil menyerang orang-orang Minahasa. Tanggal 24 Oktober 1808, Belanda menguasai Tondano dan mengendorkan serangan, tetapi kemudian orang-orang Tondano muncul dengan melakukan serangan. Perang Tondano 2 berlangsung lama sampai Agustus 1809. Dalam suasana kepenatan, banyak kelompok pejuang kemudian memihak Belanda. Namun, dengan kekuatan yang ada, para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan. Akhirnya, tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya hancur bersama para pejuang. Mereka memilih mati daripada menyerah. Tokoh Perang Tondano. Nama-nama tokoh Perang Tondano 1 dan tokoh Perang Tondano 2. Ada Tewu, Sarapung, Korengkeng, Luming Kewas, Matulandi, semua berasal dari Tondano, Minawanua. Serta ada Lonto Kamasi, kepala Walak Tomohon, dan ada Upung Mamahit dari Walak Rambokeng. Dampak Perang Tondano. Dampak Perang Tondano yaitu 1. Jatuhnya korban dari kedua belah pihak. 2. Kerugian materi
materi maupun non-materi dari kedua belah pihak. 3. Jatuhnya daerah Tondano ke tangan Belanda. 4. Penderitaan rakyat yang semakin memburuk. Dan 5. Terpengaruhnya orang-orang Minahasa, pejabat pribumi, oleh Belanda. Tujuan berperang Tondano. Perang Tondano 1. Karena Belanda meminta rakyat Minahasa untuk menyerahkan berasnya untuk dijadikan monopoli perdagangan, rakyat Minahasa menolak kegiatan monopoli tersebut. Jadi, tujuan Perang Tondano 1 yaitu menolak monopoli perdagangan beras yang akan dilaksanakan Belanda. Perang Tondano 2. Dendels yang kekurangan koloninya untuk melawan Inggris yang ingin menguasai Pulau Jawa. Akhirnya, Dendels mengambil koloni-koloni tersebut dari orang pribumi. Tetapi, orang Minahasa tidak ingin menyerahkan pemuda-pemudanya untuk dijadikan koloni Belanda. Jadi, tujuan Perang Tondano 2 ini yaitu menolak dijadikannya orang pribumi atau Minahasa untuk dijadikan koloni Belanda. Akhir kata, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.